Apa kabarnya? Ya. Eh, Nggak rasa sudah minggu keempat di bulan Maret hari ini, dan kita ada di penghujung tema kita soal pengenalan akan Tuhan. Sebelumnya saya mau bersaksi dulu, Bapak Ibu Saudaraku, boleh? Ya, jadi tadi pagi saya WL di sini, lalu waktu barusan nyampe duduk untuk dengerin firman, saya dikabari sama Papa gitu kalau Bude saya meninggal. Jadi habis pelayanan langsung berangkat ke Gedung Liter, terus pemakaman di makam besar Tembok Ruku, Tembok Gede ya. Dan selama pemakaman cukup menyesalkan melihat bahwa hidup manusia akan berakhir di lubang 2x1, begitu. Dan yang ironis adalah kita nggak tahu kita kapan akan masuk ke lubang itu. Waktu itu Bapak Gembala pernah bilang bahwa kita semua nunggu antrian ya. Dan karena itu Bapak Ibu Saudaraku, kesaksian ini sebenarnya biasa ya orang meninggal itu. Namun entah kenapa setiap saya lihat orang meninggal itu saya selalu teringat akan diri saya sendiri. Karena apa yang saya bawa, apa yang sudah saya kerjakan, dan yang paling penting pertanyaan apakah semua yang saya lakukan sudah berkenan atau tidak di hadapan Tuhan. Manusia memuji saya, apakah Tuhan memuji saya? Itu yang paling penting. Nah, hari ini temanya adalah tema yang paling susah di antara semua tema yang sudah diomongin di sebulan ini, yaitu soal Allah itu kudus. Sama-sama katakan kudus. Ya, kekudusan ini tema yang membuat saya harus tarik nafas ya, karena kalau udah membicarakan kekudusan Allah, saya nggak bisa lagi pakai perumpamaan yang funny gitu ya, yang lucu. Nggak bisa pakai alegori yang lucu, atau saya nggak bisa melempar candaan, karena kalau kita dengar kata kudus kita langsung nunduk ya, karena kita sadar kalau udah Allah dibilang kudus itu kita langsung sadar kalau kita ini sebenarnya sangat tidak layak gitu kan. Betul? Iya. Sama, saya juga waktu nyiapin khotbah saya nyiapin tema kekudusan selagi saya di mimbar ini jauh dari kata kekudusan itu, dan ngomongin kata kekudusan di hadapan semua jemaat yang mungkin ada yang lebih kudus daripada saya, itu benar-benar menggelisahkan gitu. Namun hari ini kita akan belajar sama-sama apa arti kekudusan dan mengapa kekudusan Allah adalah atribut paling penting dalam dirinya. Kita buka dulu di 2 Korintus 5 ayat 10. 2 Korintus 5 ayat 10. Bapak Saudara, mari kita baca sama-sama ayat ini, 2 Korintus 5 ayat 10, 2, 3. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya itu, baik atau jahat. Sebelum saya membahas soal kekudusan, saya mau bahas dulu soal ayat ini. Bapak Ibu Saudara, akan ada tiba hari di mana kita akan, di sini ada satu kata kunci dalam bahasa Inggrisnya appear, dalam bahasa Indonesia yang menghadap. Saya mau tanya Bapak Ibu Saudara, di hari nanti, di suatu hari nanti saat kita akan berhadapan dengan Allah kita, pertanyaannya adalah apakah kita siap? Oh, tapi kan saya masih muda, gak ada jaminan. Bapak Ibu Saudara, di dalam kata appear di sini, kalau dalam bahasa Yunani ya, itu sebenarnya bukan artinya nggak lebih dekat sama appear, tapi lebih dekat sama expose. Yang artinya saat kita berhadapan dan diekspos sama Tuhan. Kalau dalam bahasa Ibrani semambung, dikelentek sama Tuhan, dikelentek, dirobek satu-satu sama Tuhan. Di situ, di hari itu kita akan kelihatan sebagaimana adanya. Semua klaim kekudusan yang keluar dari mulut kita, semua motivasi pelayanan dan pekerjaan kita, semua kebohongan maupun kejujuran kita, semuanya akan terbuka lebar pada hari itu. Karena di hadapan Allah yang kudus itu gak ada satupun yang tersembunyi. Seorang Puritan mengomentari ayat ini.
Untuk ngomongin soal kekudusan, saya banyak baca komentar gitu ya, karena akan sangat susah untuk membahas kekudusan tanpa masukan dari para bapak-bapak gereja. Kalau Bapak Ibu Saudara suka sama pembacaan akan komentarnya, ada satu orang bapak gereja namanya Thomas Aquinas, dia bilang begini: jika ada momen di mana kita akan berbicara dengan gemetar, kepala tertunduk, dan lutut kita terlalu berat untuk menopang seluruh tubuh kita, maka hari itu adalah hari tempat kita diadili satu lawan satu dengan Tuhan. Saat kita langsung melihat kekudusan Allah, hari itu kita bahkan tidak pernah bisa mengangkat kepala kita, karena dia terlalu kudus, terlalu jauh, terlalu hebat di hati kita. Dan hari ini saya mau ngomongin soal Allah yang kudus. Dengan penuh ketakutan, dengan penuh kegentaran hati, saya akan mencoba untuk memberitahu Bapak Ibu Saudara, sekaligus memberitahu jiwa saya sendiri bahwa kekudusan Allah tidak akan pernah bisa kita sentuh, sehingga Allah yang kudus itu sendiri harus turun ke dunia untuk membuat kita dikuduskan, sehingga kita layak buat Dia. Yesaya 6 ayat 1. Karena ini kitab Yesaya, berarti yang nulis adalah Nabi Tuhan juga dengan nama yang sama. Kita ingat Yesaya ya, orang yang menulis soal kelahiran Tuhan, soal bagaimana Tuhan nanti disiksa dan sebagainya. Namun di Yesaya 6 ayat 1 ini muncul di pasal 6, Bapak Ibu Saudara, di tengah-tengah dia pelayanan, sehingga dia dikuatkan lagi sama Tuhan di pelayanannya yang bukan mulai merosot, tapi dia mulai kehilangan motivasi karena di ayat 1 ayat ini berkata seperti ini: dalam tahun matinya Raja Uzia. Raja Uzia memerintah selama 52 tahun di Israel. Dia raja yang bukan raja terbaik, tapi juga bukan raja terburuk. Raja Uzia membuat banyak pohon-pohon, patung-patung, tiang-tiang berhala dihancurin di Israel. Orang Israel hidup dengan aman nyaman di zaman Raja Uzia. Karena itu ayat ini dimulai dengan dalam tahun matinya Raja Uzia, yang artinya ada status quo di situ. Tahun 14 Agustus 1945, Indonesia sempat mengalami status kekosongan saat Jepang menyerah sama sekutu. Makanya proklamasi harus cepat-cepat. Makanya ada peristiwa namanya Rengas Dengklok. Golongan muda menyuruh golongan tua untuk cepat proklamasi sebelum kita diambil alih sama negara lain. Status quo ini juga terjadi di Israel saat Raja Uzia mangkat. Oh, tapi kan kalau kerajaan anaknya bisa naik. Tapi ada ketakutan, ada awan gelap di hadapan orang Israel. Kalau anaknya tidak lebih baik dari Uzia gimana? Sehingga ini dimulai bukan di pasal 1 karena Yesaya sudah melayani. Di tengah-tengah pelayanannya, Yesaya harus punya sebuah visi. Dia harus dikuatkan lagi. Saat kita sedang lelah, kita butuh visi dari Tuhan. Dan Yesaya, dia mengatakan sendiri, dia menyaksikan sendiri bahwa aku melihat siapa? Tuhan. Duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Di sini nggak pakai kata YHWH atau tetragrammaton yang kudus, tapi di sini pakai kata Adonai, Bapak Ibu Saudara. Namun boleh kita lanjut ke ayat 3. Yesaya 6 ayat 3. Tapi di sini Yesaya menegaskan bahwa yang dia lihat sendiri adalah Tuhan, YHWH. Ya, jadi pertanyaan, bukankah ini memiliki kontradiksi teologi? Kita baca Keluaran 33 ayat 20 sebelum kita nanti kembali lagi ke Yesaya. Keluaran 33 ayat 20 berkata seperti ini, Bapak Ibu Saudara. Kira Bapak Ibu Saudara akan teringat sama ayat ini lagi. Firman-Nya, engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat tetap apa? Hidup. Bagaimana Yesaya bisa melihat Tuhan padahal saat orang melihat Tuhan dia pasti mati? Apakah ada kontradiksi teologi di sini? Apakah yang dilihat Yesaya hanyalah sebuah halusinasi, penglihatan, visi? Apakah itu yang dilihat oleh Yesaya? Sebelum kita lebih jauh mulai mencari apa yang dilihat oleh Yesaya, Bapak Ibu Saudara, lihat bagaimana cara Tuhan menampakkan diri kepada Yesaya. Dia duduk di atas tahta, dia memakai jubah yang menegaskan bahwa meskipun Uzia mati, rajanya tetap Tuhan. Dia tidak memakai visi yang lain. Tuhan memakai visi yang langsung menunjukkan bahwa tahta Israel memang kosong.
Tapi raja utama Israel bukan Uzia, tapi aku Tuhan. Sehingga dia membuat dirinya, memberikan visinya kepada Yesaya bahwa dia adalah Tuhan yang berada di atas tahta. Namun pertanyaannya, kenapa Yesaya tidak mati saat dia melihat Tuhan itu sendiri? Karena di sini dia mengatakan dengan jelas bahwa dia melihat Tuhan. Kembali lagi saya harus bilang bahwa saya harus pakai komentari. Barnes menulis seperti ini. Yang dilihat Yesaya adalah visi yang merepresentasikan Tuhan secara simbolik. Ingat, para nabi selalu berhati-hati dalam menulis yang mereka lihat, tapi para nabi tidak pernah berbohong. Karena jika mereka bilang mereka melihat Tuhan, maka mereka melihat Tuhan. Dan di seluruh perjanjian lama, Yesaya adalah salah satu orang yang diberi kesempatan untuk melihat Tuhan. Barnes melanjutkan, yang dilihat Yesaya adalah percikan kecil. Percikan mungkin tidak pantas ya untuk kita sebutkan karena dalam bahasa Inggrisnya komentari ini Barnes mengatakan the smallest spark. Spark itu paling dekat sama kilasan. Bapak Ibu tahu cahaya matahari? Nah, kalau kita kelihatan dikit aja itu namanya spark, makanya sparkling. Nah, itu yang dibilang oleh Barnes percikan, makanya saya hanya bisa mentranslate jadi percikan kecil dari esensi keseluruhan dari Tuhan. Manifestasi terkecil yang bisa diperlihatkan Allah kepada manusia, itu yang dilihat oleh Yesaya. Karena berkata Yesaya melihat esensi dari Allah melalui gambar dan figur yang tidak pernah dilihat oleh manusia manapun. Karena gak ada satupun orang di Alkitab yang berani mengatakan bahwa mereka melihat Allah berhadapan. Musa melihat Allah punggungnya, tapi Yesaya enggak. Makanya Calvin juga melanjutkan seperti ini. John Calvin berkata bahwa Allah tidak pernah menunjukkan dirinya secara penuh, namun dalam rupa yang bisa dijangkau oleh indera manusia. Seperti Musa melihat Allah dalam bentuk semak berduri yang terbakar, dan punggung Allah sendiri, Yesaya melihat bentuk yang sesuai dengan apa yang bisa dijangkau oleh kapasitas inderanya. Sehingga yang dilihat Yesaya adalah Tuhan, namun sesuai dengan apa yang bisa ditangkap oleh inderanya. Bukan wujud esensi penuh dari Tuhan. Karena itu indera Yesaya mendeskripsikannya sebagai Tuhan yang seolah-olah berwujud manusia dengan jubahnya, dengan tahtanya. Karena Yesaya melihat Tuhan dalam kapasitas indera yang dia bisa terima. Para bapak-bapak gereja ini setuju bahwa ini bukan full esensi Tuhan. Hanya percikan kecil, manifestasi terkecil dari Tuhan yang bisa ditunjukkan untuk menunjukkan dirinya kepada manusia biasa. Namun di ayat 5 kita bisa lihat, bahkan manifestasi terkecil dari Tuhan pun membuat Yesaya kehilangan pikirannya. Dia bilang, celakalah. Celakalah. Aku seorang yang najis bibir. Kalau Bapak Ibu Saudara lihat di pasal 1, pasal sampai pasal 5, Yesaya selalu bilang orang Israel itu dengan sangat keras. Namun di hadapan Tuhan tadi, semuanya terekspos. Dia hanya bisa mengatakan bahwa aku najis bibir, aku mati, aku celaka. Dia bilang, namun mataku di tengah-tengah bangsa yang najis bibir, namun mataku telah melihat sang Raja Tuhan semesta alam. Dia mengulang lagi bahwa dia benar-benar melihat Tuhan. Di ayat 2, bahkan manifestasi terkecil dari Tuhan membuat serafim harus menutup mukanya, yang artinya ini benar-benar Tuhan. Ibu Saudara bisa bayangkan apa yang dilihat oleh Yesaya. Saya sendiri tidak bisa bayangkan betapa dia takut, betapa dia terkesan sangat kecil di hadapan Tuhan semesta alam, di hadapannya. Dia sangat ketakutan, bibirnya gemetar. Dia sangat ketakutan dan dia hanya bisa mengatakan, celakalah aku. Aku melihat Tuhan semesta alam. Ini yang harus kita renungkan Bapak Ibu Saudara. Yang dilihat Yesaya sudah cukup untuk membuat serafim di ayat 2 menutupi mukanya. Yang dilihat Yesaya hanya kilatan kecil dari esensi Allah. Sudah membuat Yesaya gemetar ketakutan. Ciptaan yang paling kudus yaitu serafim.
dan manusia yang membuat nubuat soal Tuhan sendiri. Semuanya tunduk. Kedua-duanya tidak tahan melihat kekudusan Allah. Dua-duanya takut di hadapannya. Dan yang paling hebat adalah sebenarnya siapa yang dilihat oleh Yesaya? Yohanes 12 ayat 41. Tiba-tiba kita ke perjanjian baru. Karena Rasul Yohanes memberikan testimoni yang sangat hebat. Yohanes 12 ayat 41. Yohanes 12 ayat 41. Hal ini dikatakan oleh Yesaya karena ia telah melihat kemuliaannya dan telah berkata-kata tentang dia. Ternyata yang dilihat oleh Yesaya, gambar manifestasi terkecil dari Allah, percikan dari Allah yang kudus itu ternyata adalah Sang Anak, yaitu Yesus. Kalau Bapak Ibu Saudara belum dapat pesannya, Bapak Saudara bayangkan. Saat kita membayangkan soal Yesus, saat kita bikin status soal Yesus, apa yang kita bayangkan? Seorang dengan jubah, ya, rambutnya gondrong, gitu kan? Bapak Saudara, itu adalah wujudnya selama dia mengambil rupa seorang manusia. Pernahkah kita berpikir bahwa sebelum dia mengambil rupa seorang anak manusia, dia adalah Raja atas kemuliaan, the Lord of Glory. Dia duduk di tahta, settle, tenang, santai, gak ada yang bisa mengganggu kuasanya. Semakin sering kita memikirkan bahwa Yesus adalah anak domba Allah yang menjadi tukang kayu lahir di kandang domba, kita tidak mungkin akan menghormati dia secara penuh kalau kita tidak mengingat siapa dia sebenarnya. Yang dilihat Yohanes di tengah-tengah kemuliaan Yesus, dia langsung kaitkan dengan apa yang dilihat oleh Yesaya ratusan tahun sebelumnya. Dia mengatakan bahwa pribadi di depannya yang adalah Yesus adalah apa yang dilihat oleh Yesaya. Tapi bukankah aneh melihat Sang Anak duduk di atas tahta? Bukankah tahta itu milik Bapa? Selama kita berapa bulan terakhir belajar soal pengenalan akan Allah, bukankah di Tritunggal kemarin juga kita sudah dijelaskan oleh Bapak Gembala kita bahwa Allah mengerjakan segala sesuatu melalui anak. Allah memberikan umatnya kepada anaknya. Allah memperlihatkan dirinya kepada kita melalui siapa? Anaknya. Sehingga sang anak duduk di tahta, itu bukan hal yang mengejutkan karena tahta itu memang milik sang anak. Karena dia telah diberikan tahta itu oleh si Bapa. Dan di wujud sebelumnya dia adalah Raja atas kemuliaan. Tapi Nabi Yesaya akhirnya menubuatkan bahwa dia nanti akan menjadi Raja damai. James Montgomery mengatakan seperti ini, Bapak Ibu Saudara. Saya sangat menyukai komentarinya dia. Dia mengatakan ini dengan sangat cantik. Yesaya, yang dilihat oleh Yesaya, gambaran paling dekat di seluruh tulisan orang Yahudi. Orang Yahudi itu kalau ngomongin soal Allah, mereka selalu pakai Yesaya 6 ayat 1. Seluruh pasal itu selalu dikaitkan sama orang Yahudi bagaimana wujud Allah yang paling dekat. Karena itu Allah yang digambarkan oleh orang Yahudi selalu duduk di atas tahta, berjubah yang memenuhi seluruh bait Allah. Dan bayangkan Bapak Ibu Saudara, gambaran paling dekat akan Allah bagi orang Yahudi malah disaksikan oleh Yohanes sebagai seorang tukang kayu. Yohanes membuat kesaksian paling mulia soal seseorang yang telah melihat Allah. Dan dia mengatakan bahwa wujud ini, Allah yang kudus ini turun ke dunia dan malah menjadi tukang kayu. Dan mengapa dia mengambil keputusan untuk menyelamatkan kita di saat dia sudah punya semuanya? Pertanyaan ini harus kita ajukan lebih dulu sebelum kita akhirnya membahas soal kekudusan.
Mungkin ada beberapa orang yang bosan diinjilin soal keselamatan. Yesaya menunjukkan dengan jelas apa yang terjadi saat seseorang berhadapan dengan Allah. Bibirmu akan bergetar, kau hanya akan berharap mati. Dan kamu akan membenci dirimu sendiri di hadapan kekudusannya. Dia hanyalah seorang yang kecil. Ayat 2. Yesaya 6 ayat 2. Satu-satunya pasal di Alkitab yang menyebutkan soal serafim hanyalah ayat ini. Nanti ada lagi di ayat 6, kalau nggak salah. Ya, pokoknya di pasal ini akan ngomongin soal serafim. Namun, arti sebenarnya dari serafim adalah kalau dalam bahasa Inggris the fiery one, the burning one, yang terbakar. Makanya hadirat Tuhan selalu dilambangkan panas. Karena ada serafim yang menjaganya. Lihat bagaimana Yesaya mendeskripsikannya dengan jelas sehingga Yesaya pasti melihat secara fisik. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Charles Spurgeon menulis, kita menanyakan, daging kita selalu suka untuk menanyakan, siapa sih serafim? Saat kita baca Wahyu kita juga sering tanya, siapa sih binatang yang keluar dari mulut bumi, di dalam bumi? Bagus saudara, daging akan selalu mencari sesuatu di luar Tuhan. Tapi ingat baik-baik, serafim menutup mukanya. Sehingga Charles Spurgeon mengatakan seperti ini, mereka menutupi wajah dan kaki mereka agar mereka tetap tersembunyi, seolah mereka berkata dalam diam tanpa mengucapkan satu apapun. Jangan lihat kami, namun lihatlah Dia yang duduk di atas tahta. Mereka nutupi mukanya, mereka nutupi kakinya. Ada yang nutupi kaki, itu tanda akan apa? Malu. Bahkan makhluk terkudus yang ada di surga sampai detik ini, 2 sayap mereka tutupi untuk muka mereka, tutupi untuk kaki mereka. Kenapa? Di hadapan kekudusan Allah gak ada gunanya. Mereka berhadapan satu lawan satu dengan Allah yang mereka tutup adalah wajah mereka. No, jangan lihat kami, lihat Dia yang di atas tahta. Dan itulah fokus Yesaya. Saat mendengar kata serafim, selalu kita ingin tahu soal ini. Kita juga selalu ingin mencari tahu apa arti dari tahta, apa arti dari jubah. Namun bukan itu intinya. Dia yang duduk di tahta adalah Dia yang harus kita kejar seumur hidup kita. Hidup kita tidak akan pernah sia-sia kalau kita tetap ada dalam hadiratnya, membuka Alkitab, berseru dan berharap untuk tetap berkenan kepadanya. Itu bukan sesuatu yang sia-sia. Ya, saya baru menemukan arti dari hidupnya saat dia melihat Tuhan secara langsung. Saat kita datang ke hadirat Tuhan, Bapak Ibu Saudara, ingat ini baik-baik. Dia bukan hanya anak domba lemah yang mengejarmu. Kita selalu diingetin soal perumpamaan soal anak yang bungsu ya. 2 orang anak. Kita selalu diingetin bahwa Bapa akan selalu menunggu kita. Namun Bapak Ibu Saudara, Dia bukan hanya seorang anak domba yang lemah mengejarmu karena engkau terus berlari dari hadiratnya. Dia adalah Raja atas segala raja. Selain berharap akan kasih-Nya, put some respect, berikan penghormatan kepada Sang Raja. Karena ya kita bukan apa-apa di hadapan Dia. Ayat ini bukan hanya wujud sebelumnya dari Dia sebelum Dia datang di bumi, tapi ayat ini juga menunjukkan wujud aslinya saat kita nanti mati. Kita akan lihat wujud ini di ujung sana. Di ujung hidup kita, saat kita membuka mata kita, yang kita lihat adalah wujud yang ini. Raja yang duduk di atas tahta. Sebelum saya lanjutkan ke ayat 3 yang nanti akan ngomongin soal kekudusan, mari kita renungkan sejenak bayi yang lahir di Bethlehem. Bayi yang dibawa kabur ke Mesir. Remaja 12 tahun yang berdebat di bait Allah. Pria dewasa yang menangis di Getsemani dengan berpeluh darah. Seseorang yang disalib dengan telanjang. Saat dia turun ke bumi, seluruh sorga menarik nafas melihat tahta itu, menunggu panggilan dari Sang Raja. Tetapi Sang Raja tidak pernah berkata apapun. Dia taat sampai mati ke atas kayu salib. Tidak pernah menurunkan malaikatnya yang hidup. Dia pernah bilang begini, sangkamu aku tidak bisa menurunkan 12 pasukan malaikat. Kita ingat ya ayat itu ya. Dan saat kita lihat wujud sebenarnya dari Dia,
Bukan cuma 12 pasukan malaikat, dia sanggup menurunkan seluruh kerajaan sorga untuk ngelawan kroco-kroco yang namanya mahkamah agama dan sebagainya itu. Tapi sesuai yang dinubuatkan Yesaya, dia cuma diam sampai ke kayu salib tanpa omongan apapun. RC Pro, saya suka sama orang ini. Saya suka dengerin khotbahnya. Di khotbahnya yang judulnya Holiness of God, dia bertanya, apa yang lebih mirip dengan Tuhan, serafim atau cacing tanah? Dan dia menjawab, tidak ada yang seperti Tuhan. Sehingga apapun yang kita pikirkan soal Allah tidak akan pernah menyentuh definisi dari Allah. Dia lebih dari itu semua. Sehingga saat kita ngomongin soal Allah, kita teringat sama hukum Taurat nomor 2, jangan membuat bagimu patung. Bukan hanya soal penyembahan berhala, tapi hukum ini juga menunjukkan bahwa Allah mau berkata sama orang Israel, engkau tidak akan pernah bisa menggambarkan aku dengan apapun yang ada di bumi. Aku tidak tersentuh. Thomas Boston mengatakan bahwa serafim menutupi wajah dan kakinya sebenarnya berkata pada kita bahwa ciptaan yang diciptakan kudus dan tanpa salah bernama serafim bahkan tampak sangat gelap di hadapan kekudusan yang tidak pernah diciptakan. Elifas, sahabatnya Ayub, di Ayub 15 ayat 15, saya yakin dengan dorongan Roh Kudus, Ayub 15 ayat 15, Elifas mengatakan seperti ini Bapak Ibu Saudara. Dan kita semakin akan dekat dengan tema kita. Saya harus bangun jalan ini untuk masuk ke tema. Ayub 15 ayat 15, Elifas berkata seperti ini, sesungguhnya, bisa? Oke. Sesungguhnya para sucinya tidak dipercayainya. Seluruh langit pun, langit di sini pakai kata hasamayim, it's heaven not sky. Itu adalah surga. Seluruh surga pun tidak bersih dari pandangannya. Gak mungkin Elifas gak ngomong ini pakai Roh Kudus. Ada Roh Kudus di dalamnya. Sehingga ini masuk ke Alkitab untuk mengingatkan kita bahwa bahkan surga pun tetap kotor di hadapan Allah. Bahwa tidak ada satupun orang yang kudus di hadapan Allah. Tidak ada satupun. Tidak ada. Ayat 3. Kita masuk ke dalam tema kita. Yesaya 6 ayat 3. Dan mereka berseru, para serafim ini berseru, kemungkinan 2-3 serafim ada di sebelah tahta itu. Seorang kepada seorang, katanya apa? Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh kemuliaannya. Ayat 4. Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Kita lihat ayat 3. Apa arti dari kekudusan? Apa arti dari kudus? Dalam bahasa Ibrani artinya adalah kados, spirit, to cut off, dipisahkan. Sekali lagi, kudus artinya dipisahkan. Kalau saya harus pakai alegori yang paling dekat, saat kita memotong wortel, Paul Washer ini pakai alegori seperti ini. Dia potong ke wortel, lalu kita sisihkan. Nah, itu kudus. Sehingga dipisahkan itu berarti dia tidak layak masuk kategori apapun. Dia benar-benar terpisah dari kita. Dia tidak sama dari kita. Saat kita bilang Allah itu lebih baik daripada kita atau lebih besar daripada kita, dia tidak lebih baik dan tidak lebih besar daripada kita. Dia tidak sama dengan kita. Itu yang paling benar untuk mendeskripsikan kekudusan. Mengatakan lebih besar artinya kita menaruh Allah dalam kategori yang sama dengan kita. Enggak, dia enggak boleh di kategori yang sama, karena kudus artinya dia terpisah dari kita. Ayat seperti ini muncul hanya 2 kali di Alkitab. 1 di Perjanjian Lama, 2 di Perjanjian Baru. Yang di Perjanjian Baru malah muncul di akhir zaman nanti. Di Wahyu 4 ayat 8, nggak usah dibuka. Kalimatnya sama. Diulang, nggak apa-apa deh kita buka, maaf ya multimedia.
Wahyu 4 ayat 8. Harus ada lucu-lucu gitu dikit biar nggak tegang Bapak Saudara. Wahyu 4 ayat 8. Dari keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6. Calling back to seraphim. Sekelilingnya dan di sebelah dalamnya penuh dengan mata, dan dengan tidak berhenti-hentinya mereka berseru siang dan malam. Siang dan malam. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Saya akan mengatakan sesuatu yang sedikit kontroversial hari ini Bapak Ibu Saudara. Namun dengarkan ini baik-baik. Alkitab tidak pernah menulis bahwa Allah itu kasih, 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 atau adil, 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 atau belas kasih, belas kasih, belas kasih. Alkitab hanya mention pengulangan 3 kali hanya untuk satu kata, yaitu kudus, kudus, kudus. Dalam budaya orang Israel, dalam budaya orang Yahudi, nomor 3 atau angka 3 melambangkan completeness, keutuhan, kesempurnaan. Tritunggal itu adalah wujud dari kesempurnaan. Sehingga saat mengatakan bahwa Allah itu kudus, 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 banyak teolog mengatakan bahwa ini adalah mention dari Alkitab bahwa Allah kita adalah satu hakikat dan 3 pribadi dengan nama Tritunggal. Namun lebih dari itu, kata kudus, kudus, kudus sebenarnya merujuk kepada atributnya yang tidak akan bisa disentuh, sehingga harus diulangi sampai 3 kali untuk menekankan bahwa dia benar-benar terpisah. Dia benar-benar jauh, jauh di atas kita. Sehingga kata kudus, kudus, kudus diulang 3 kali untuk menegaskan sesuatu. Ingat Petrus pernah menyangkal Yesus berapa kali? 3 kali ya. Sampai akhirnya dia mengutuk, sumpah saya nggak tahu siapa Yesus. Kita selalu ingat soal ini dalam cerita Petrus. Namun Petrus juga mendapatkan penebusan untuk dirinya sendiri. Setelah Yesus bangkit, Yesus pernah tanya sama Petrus, Petrus, apakah kamu mengasihi aku? Yesus tanya berapa kali sama Petrus? 3 kali juga. Untuk penegasan bahwa penyangkalanmu akan aku 3 kali. Bukan Yesus sedang main kali main sama dengan plus. Oke, kamu sudah menyangkal aku 3 kali, aku akan tanya 3 kali sama kamu soal apakah kamu mengasihi aku. Enggak. Itu adalah pertanyaan yang utuh dari Tuhan Yesus. Soal misinya untuk Petrus, gembalakanlah domba-dombaku. Sehingga Bapak Ibu Saudara, saat kita bicara soal kekudusan, kita selalu berpikir bahwa kekudusan itu merujuk kepada sifat Allah yang tidak akan pernah bisa berdosa. Moralnya sempurna. Namun enggak. Kekudusan berarti terpisah. Dan keterpisahan dia akan kita, itu berarti ya dia tidak akan pernah berdosa karena dia lepas dari segala hal yang ada di dunia. Dia jauh dari apapun yang ada di dunia. Henry C. Tyson, buat anak-anak teologi, betul ya Bapak Gembala ya? Bukunya Henry C. Tyson ini sangat menyenangkan, teologi sistematika namanya. Henry C. Tyson mengatakan seperti ini, Tuhan itu kudus dan dia benar-benar terpisah. Dia ditinggikan di atas semua makhluk, dia terpisah dari kejahatan dan dosa. Dia terpisah dari kita. Kudus adalah kata yang paling tepat untuk menggambarkan Tuhan. Hari ini saya bukan mengecilkan atribut lain dari Tuhan. Oke, berarti Tuhan itu yang paling utama adalah kudus, bukan kasih. Yang dituntut oleh Tuhan adalah kekudusan kita, bukan kasih. Enggak. Saat kita berbicara soal kudus, artinya dia juga kudus dalam kasihnya. Sekali lagi arti kata kudus tadi apa? Terpisah, yang artinya saat kita ngomongin soal kasih Tuhan, kita tidak akan pernah bisa ngomongin kasih Tuhan dengan kasih manusia. Saat kita berbicara soal kasih Tuhan, artinya dia terpisah dalam hal mengasihi kita. Sehingga pengorbanannya tidak akan pernah kita bisa tahu alasannya apa, karena dia kudus dalam kasihnya. Makanya ada banyak orang yang akhirnya membenci Tuhan karena mereka membuat Tuhan, lalu mereka melihat manusia di sekitar mereka. Gak mungkin Tuhan pencipta alam mengasihi aku. Wong aku dibuang kok sama papa mamaku.
Oh, nggak diurus kok sama papa mamaku. Nggak mungkin Tuhan sayang sama aku. Suamiku atau istriku aja selingkuh kok. Saat kita menyamakan kasih Tuhan dengan kasih yang ditawarkan oleh dunia, kita sedang menaruh Tuhan di kategori yang sama dengan manusia. Padahal Tuhan adalah kudus, sehingga kasihnya tidak akan pernah bisa dijangkau sama kita. Sehingga dia sendiri yang menjangkau kita. C.S. Lewis mengatakan bahwa agama adalah hal yang sia-sia di dunia. Karena agama selalu mencari cara untuk mendekatkan diri pada Tuhan. Keselamatan bukan solusinya seperti itu. Solusi keselamatan itu adalah Tuhan yang turun untuk menjangkau kita. Selamanya kita tidak akan pernah bisa menjangkau Tuhan. Khotbah Bapak Agustinus hari kemarin, minggu lalu, adalah khotbah yang menegaskan ini. Kita gak akan pernah bisa menyentuh Tuhan dengan cara kita sendiri. Karena itu dia sendiri yang buka jalan untuk kita. Sehingga kita bisa sampai kepada dia. Kita tidak bisa menyamakan dirinya dengan atribut apapun. Berarti dia tidak adil, enggak. Dia kudus dalam keadilannya. Dia kudus dalam anugerahnya. Dia kudus dalam kasihnya. Dia kudus dalam segala hal apa yang dia lakukan. Karena dia memang kudus. Dia unik, dia berbeda daripada kita. Dia berbeda dari seluruh ciptaan. Dia tidak diciptakan. Dia pencipta. Kesabarannya juga kudus. Kemurahan hatinya juga kudus. Kok bisa ya Tuhan sabar terus sama aku? Karena kita menyamakan kesabaran Tuhan sama kesabaran kita. Kalau aku digituin, bakal tak balas. Enggak, Tuhan gak akan balas. Tapi ada ayat yang bilang bahwa Tuhan akan membalaskan kepada generasi ketiga, generasi keempat, dan sebagainya. Balik lagi, kenapa kita tidak bisa mengerti akan kalimat Tuhan? Karena dia kudus. Dia jauh di atas kita. 1 Petrus 1 ayat 16. Dan inilah ayat utamanya Bapak Ibu Saudara. 1 Petrus 1 ayat 16. Mungkin Bapak Ibu Saudara sudah sering dengar ayat ini. Mari kita baca sama-sama. 1 Petrus 1 ayat 16. Mari kita baca sama-sama 2, 3. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Setelah kita tadi dengar soal kata kudus artinya seperti apa, berat gak jadi kudus? Terpisah dari dunia. Segala motivasi kita akan selalu kepada dunia. Namun Tuhan memerintahkan kita untuk kudus karena dia kudus. Melepaskan diri dari segala yang mengikat kita di dunia. Yesus sempat bilang seperti ini Bapak Ibu Saudara, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Melepaskan itu untuk kita terpisah, cut off itu dari hidup kita. Seperti Tuhan yang memang terpisah sejak awal dari dunia. Itu susah. Namun bukankah semua orang di sini adalah anak-anak Tuhan? Jika Allahmu adalah Allah yang kudus, jika Allah kita adalah Allah yang kudus, bukankah kita juga harus jadi anak-anak yang kudus? Yang terpisah dari dunia. Meskipun itu susah, bukankah itu layak untuk diperjuangkan Bapak Ibu Saudara? Apa yang harus diperjuangkan soal kekudusan ini? Yang kita perjuangkan adalah terus datang kepada Tuhan sehingga Tuhan menarik kita dalam kekudusannya. Sekali lagi, Tuhan harus menarik kita dalam kekudusannya. Kita tidak pernah bisa berhasil kudus dengan cara kita sendiri. Mau sebanyak apa pelayanan kita? Mau sebanyak apa kemurahan hati kita? Buat acara besar di panti. Bagi-bagi apapun. Kau merasa kudus sebentar, kau merasa engkau murah hati, gak ada gunanya di hadapan Tuhan. Saya harus ngomong dengan keras, Ibu Saudara. Karena waktu saya dapat firman ini, saya bahkan gak pernah bisa untuk lihat Alkitab dengan jelas lagi. Karena saya bisa tertunduk malu di hadapan Tuhan. Gak ada yang bisa dibanggakan dari kehidupan saya. Kalau orang bilang saya bodoh, ya saya harus jadi bodoh di hadapan Allah yang begitu hebat itu.
Pemikiran dunia, mimpi dunia, dan segala hal yang berunsur dunia akan membuatmu berpegangan kepada dunia dan engkau tidak kudus. Kau tidak akan terpisahkan dari dunia. Bapak Ibu Saudara, menjadi kudus bukan hanya menjadi tidak berdosa, tapi sadar penuh bahwa kekudusan kita adalah anugerah pemberian dari Allah yang benar-benar kudus. Allah yang kudus itu memberikan kita pengudusan untuk membuat kita bisa kudus. Dia turun ke dunia untuk membuat kita juga jadi anak-anak yang kudus. Makanya disebutnya penebusan. Redemption. Karena kita yang najis, kita yang kotor, jadi kudus. Dengan pengorbanannya. Menjadi kudus adalah soal hidup sepenuhnya untuk Dia yang kudus. Sekali lagi, menjadi kudus adalah soal hidup sepenuhnya untuk Dia yang kudus. Orang percaya harus datang kepada Allah dalam hadiratnya yang kudus melalui penyembahan dan pengajaran firman dalam doa, dalam komunitas orang-orang kudus, dan terus meminta agar Tuhan memberikan sedikit demi sedikit percikan kekudusannya sehingga kita semakin mengenalnya, mengalahkan kegelapan dari dalam diri kita, dengan terus-menerus datang dengan penuh takut dan gentar ke tahtanya. Khotbah saya selesai, Bapak Ibu Saudara. Saya hanya mau menjelaskan bahwa kekudusan dari Allah adalah soal Dia yang terpisah, namun Dia masuk ke dalam dunia untuk membuat kita juga terpisah dari dunia. Saya akan tutup dengan sebuah perenungan sederhana. Bulan depan, bulan April, kita akan merayakan momen istimewa gitu ya. Selain ulang tahun gereja, ada Jumat Agung dan Paskah. Dan saya percaya nggak ada yang kebetulan, karena kekudusan ini. Karena saat saya membicarakan soal kekudusan, kita ngomongin soal tahta Tuhan yang kudus. Tahta Tuhan yang terpisah. Namun di bulan April, dari tahta, kita beralih ke Kalvari. Dari kemuliaan, dari segala hal yang indah, segala hal yang mulia, kita beralih ke penghinaan paling besar dalam sejarah manusia. Dari ruangan tahta, kita beralih ke kandang domba. Dari ruang tahta, kita beralih ke salib, di mana seseorang akan disalib dengan telanjang penuh dengan darah. Dari ruang tahta yang kudus, saat semua serafim, makhluk yang kudus yang Dia ciptakan, tunduk kepadanya, kita beralih di saat seluruh dunia mencemooh Dia habis-habisan, meludahi Dia, ngelepas bajunya, digunting satu-satu, dibagikan, bahkan membuang undi untuk dapat bagian terbaik dari bajunya. Dari tahta yang mulia, jadi mahkota duri di atas kepalanya. Melihat sang raja yang begitu mulia ini melakukan segala sesuatu untuk mempelainya. Itu yang akan kita lihat di Paskah nanti. Kita adalah mempelai-mempelai kerajaan sorga yang Dia harus selamatkan supaya kita bisa duduk berdampingan di tahtanya. Pada akhirnya kita akan memerintah bersama-sama dengan Dia. Dan pemerintahan Dia yang kekal itu menuntut sang raja sendiri untuk turun menyelamatkan mempelai-mempelainya. Dan seluruh tema akan pengenalan Allah ditutup hari ini, Bapak Ibu Saudara. Kita sudah mengenal akan Allah kita. Perenungan selanjutnya, dari pengenalanmu akan Allah, dengan pengenalan kita akan Allah, apa yang akan kita lakukan untuk dunia? Jangan untuk dunia, apa yang kita lakukan untuk hidup kita? Kembali ke pekerjaan kita, kembali kuliah kita, kembali ke sekolah kita dengan motivasi yang sama. Atau mulai takut dan gentar akan kekudusan Allah.
Sekali lagi, hidup ini tidak berakhir secepat itu, Bapak Ibu Saudara. Karena saat engkau, saya meninggal, kita akan berhadapan satu lawan satu dengan Allah. Dan kita tahu siapa pemenangnya. Selalu Dia. Dia akan membuat segala macam motivasi kita yang buruk itu dihabisin satu-satu. Dan yang membuat kita layak untuk Dia, hanya saat kita meminta Dia untuk melayakkan kita datang ke hadiratnya. Sehingga ibadah adalah anugerah. Pengenalan kita akan Tuhan adalah anugerah. Semuanya cuma-cuma, semuanya gratis. Dan akhirnya, kita ingin tetap kudus, bukan untuk kekudusan itu sendiri. Kita ingin kudus, supaya kita layak bergandengan bersama Kristus. Kita ingin kudus, karena Kristus. Amin.